Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Farensia dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Serambi Mekah. Baik, yang saya hormati kepada Bapak Ramadan selaku pembimbing mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ilmu sosial dan budaya dasar. Ada dari bab 1 sampai bab 9. Masing-masing bab memiliki 3 pertanyaan dan 3 penjelasan. Bab pertama dan pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan ISBD dan bagaimana hakikat ISBD tersebut? Ilmu sosial dan budaya dasar atau yang disebut dengan ISBD merupakan suatu kejadian tentang masalah sosial budaya yang diharapkan agar mahasiswa memiliki rasa kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Pertanyaan kedua, apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup budaya? Yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, dan kesenian. Pertanyaan ketiga, apa saja yang melatar belakangi ilmu sosial dan budaya dasar? Yaitu adanya pemikiran untuk mendekatkan berbagai disiplin ilmu sehingga dapat mendorong mahasiswa untuk melihat permasalahan dalam masyarakat secara interdisipliner. Selanjutnya, bab kedua, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan humaniora? Humaniora adalah cabang studi yang mencakup pada ilmu kemanusiaan dan masyarakat dari perspektif kritis. Pertanyaan kedua, apa manfaat humaniora dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu untuk mendorong peserta didik untuk berpikir dan bersikap kreatif dan kematangan prinsip, moral, dan disiplin pikir. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan ilmu sosial dan ilmu humaniora? Ilmu sosial adalah mengkaji perilaku manusia dan masyarakat, sedangkan humaniora adalah mencakup berbagai disiplin ilmu yang mempelajari budaya manusia. Selanjutnya, bab ketiga, pertanyaan pertama. Bagaimana menurut Anda tentang manusia sebagai makhluk individu? Manusia sebagai individu ternyata tidak mampu hidup sendiri. Ia dalam menjalani hidupnya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Pertanyaan kedua, mengapa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain? Karena manusia memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain. Pertanyaan ketiga, apa saja yang melatar belakangi hakikat manusia sebagai makhluk sosial? Yaitu makhluk hidup yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Selanjutnya, bab 4, pertanyaan pertama. Bagaimana keterkaitan manusia dan peradaban? Yaitu diantaranya keduanya saling mendukung untuk menciptakan suatu kehidupan yang sesuai kodratnya. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan manusia dan peradaban? Yaitu kebudayaan yang tertinggi dalam kehidupan manusia seperti seni, kemajuan teknologi, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang adab dan peradaban? Yaitu tentang budi pekerti, kesopanan, dan akhlak mulia. Bab 5, pertanyaan pertama. Jelaskan problematika keragaman dan kehidupan. Yaitu terjadinya segmentasi yang membuat masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda. Pertanyaan kedua, mengapa keragaman dan kesetaraan harus dipahami oleh manusia Indonesia, terutama oleh mahasiswa? Karena itu adalah aspek penting dalam menjaga perdamaian antar umat manusia. Pertanyaan ketiga, kenapa di dalam hidup bermasyarakat harus menciptakan sebuah kesetaraan? Karena kesetaraan mendorong perlakuan yang sama tanpa memandang kebutuhan pribadi masing-masing individu. Selanjutnya, bab 6, pertanyaan pertama. Apa yang terjadi jika hukum tanpa moral? Tanpa adanya moralitas, hukum akan kosong. Keutamaan hukum sebagian besar ditentukan oleh kualitas moralnya. Pertanyaan kedua,
Apa yang menjadi dasar kekuatan mengingat dari hukum? Yaitu apabila hukum berisi keadilan, bermoral, berisi kebenaran, dan sesuai etika. Pertanyaan ketiga, haruskah hukum memperhatikan moral? Jawabannya harus. Karena kenapa? Karena dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian sengketa hukum haruslah memperhatikan nilai-nilai moral. Selanjutnya, bab 8 bab 7 pertanyaan pertama. Mengapa manusia melakukan interaksi dengan sesama manusia lain? Karena manusia saling membutuhkan agar supaya bisa hidup. Pertanyaan kedua, mengapa interaksi sosial sangat penting dilakukan oleh setiap individu? Karena dengan melakukan interaksi sosial, kita bisa saling membantu kepada orang lain supaya bisa tetap bertahan hidup. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial dalam bidang moral? Yaitu interaksi sosial yang berlandaskan moral atau perilaku baik. Selanjutnya, bab 8 pertanyaan pertama. Bagaimana peran sains dan teknologi terhadap kehidupan masyarakat? Karena di dalam kehidupan manusia, sains dan teknologi digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan beserta isinya. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi tujuan dalam pendekatan sains teknologi masyarakat? Yaitu membentuk individu yang memiliki literasi sains dan teknologi, serta memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah dan lingkungannya. Pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan antara perkembangan sains dengan perkembangan teknologi? Sains berperan menciptakan teknologi baru, dan sebaliknya teknologi berperan menciptakan pengetahuan baru. Selanjutnya bab terakhir. Pertanyaan pertama, mengapa lingkungan dapat mempengaruhi aktivitas manusia? Karena lingkungan dalam tempat manusia beraktivitas. Pertanyaan kedua, mengapa hubungan antara manusia dan lingkungan selalu mengalami perubahan? Pertanyaan kedua, mengapa hubungan antara manusia dan lingkungan selalu mengalami perubahan? Karena lingkungan selalu berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Contohnya perubahan iklim dan lain-lain di lingkungan sekitar. Pertanyaan terakhir, mengapa lingkungan alam menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup? Karena alam menyediakan semua keperluan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Baiklah, cukup sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.